Baik, kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil zahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil batin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lahu, Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Tawajjuhu haitsu sita fa innaka mansur. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. 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 Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah kita didatangkan berkat rahmat nikmat dari Allah berupa kesehatan, kesempatan waktu, ketenangan, dan sama-sama menunaikan ibadah puasa pada tahun ini, puasa Ramadan 1445 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan, persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Tak lupa juga salawat dan salam tercurah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada ahlul bait zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, dan tercurah kepada seluruh rohnya para mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, ummatun wahidah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam ila yaumil jannah. Setiap manusia, setiap umat daripada yang bernama manusia, setiap insan ataupun insan kamil tentunya pernah dan sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan, baik perbuatan dosa yang dilakukan secara sengaja maupun perbuatan dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Melakukan perbuatan dosa
ada yang namanya perbuatan zahir, perbuatan dosa yang dilakukan oleh zahir, yakni sifat batang tubuh manusia. Ada yang melakukan perbuatan dosa melalui batin atau pikiran atau hati. Maka pada bab hari ini kita sama-sama mencoba memujakarahkan berkaitan tentang taubat. Taubat adalah kembali dari perbuatan dosa kepada kebaikan, dari sesuatu perbuatan salah menjadi perbuatan yang baik. Taubat menyesali perbuatan yang dilakukan, baik perbuatan secara zahir ataupun taubat menyesali perbuatan dosa yang dilakukan oleh batin. Karena tadi kita ketahui bahwa dosa bisa dilakukan oleh yang zahir, batang tubuh kita. Dosa juga bisa dilakukan oleh batin atau pikiran dan hati kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka taubat adalah pembersih, membersihkan perbuatan-perbuatan dosa menjadi bersih, hilang sekalian dosa. Nah, itu disebut taubat. Taubat menyesali perbuatan salah, khilaf, perbuatan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang dilakukan oleh zahir maupun batin. Menyesali dulu. Menyesali di sini adalah melalui batin dulu. Menyesali apa yang dilakukan oleh si zahir maupun si batin, lalu disesalinya dengan taubat. Taubat itu menyesali secara zahir batin. Zahirnya istighfar kepada Allah, zahirnya memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat kepada batin, menyesali segala perbuatan salah dan kembali kepada yang baik, kepada kebaikan dan perbaikan. Dia tahu itu salah, dia tahu itu perbuatan dosa, dan dia tidak mengulanginya lagi. Nah, ini taubat namanya. Supaya kita mengetahui itu taubat itu apa. Taubat dari yang salah kepada kebaikan. Lalu taubat ini bisa dilakukan secara zahir, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikrullah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Maka sekalian dosa-dosa yang diperbuat oleh si zahir akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wali nujaba, hukaba, wali mufaradun, semua pernah melakukan perbuatan dosa, tetapi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, memperbaiki kesalahannya menjadi yang baik-baik dilakukannya, menjaga diri, menjaga hati, menjaga lisan dari perkataan ghibah fitnah, menjaga memelihara tubuhnya dari berbuat dosa. Dia banyak beristighfar kepada Allah dan dia taubat kepada Allah, memperbanyak zikrullah kepada Allah,
memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ampuni dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Jadi tidak ada yang pernah tidak berdosa. Nah, lalu taubatan nasuha atau taubat-taubat ini ada bahagiannya, ada cabang-cabangnya. Taubat ini ada makomnya, tingkatannya, kedudukannya, martabatnya. Lalu dibagi oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dibagi oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, Riyadhus Shalihin. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan dengan taubat. Kitab Gunyah dari karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab Ghaibiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak tentang taubat. Rata-rata para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama yang mengarang kitab, setiap kitab itu ada judul tentang bab taubat. Al-Hikam juga menerangkan tentang bagaimana taubat batin, taubat zahir. Nah, jadi itu taubat ini salah satu amal untuk menjadikan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu tidak akan sampai martabat makamnya kepada Allah, tidak sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala kalau beliau itu tidak benar-benar taubat. Karena taubatnya diterima Allah, taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi aulia Allah. Para ulama, para kiai, para guru, para ustadz, ustazah, semua pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa zahir maupun dosa batin. Lalu taubat ini ada tingkatan martabatnya. Ada nama taubatan abidin, taubat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Inya seseorang tadi yang makamnya taubatan abidin adalah berbuat dosa kemudian dia taubat dan istighfar kepada Allah, niatnya semata-mata supaya diampuni dosa-dosanya dan mengharap pahala, mengharap kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tingkatan orang-orang yang disebut abidin, taubatnya orang-orang ahli ibadah. Di sini kalau makam kajian ma'rifatullah ini disebut taubat orang awam. Kajian ma'rifatullah memberi tingkatan atau batasan kedudukan kepada orang-orang yang taubat. Ada taubat awam, taubatan awam, atau taubat am, taubat secara umum. Yang kedua taubat khas, taubat khususan, atau taubat khawas. Dan ketika yang ketiga taubat khawasul khawas. Sama aja puasa, ada puasa am, ada puasa khas. Puasa am adalah puasa umum, puasa orang-orang umum, orang awam. Puasa khas dibagi dua, puasa khawas dan puasa khawasul khawas. Taubatkah itu juga? Taubat seperti itu juga
Ada taubat am, taubat umum, taubat orang awam. Inya hari ini berbuat dosa, taubat inya. Esok memperbuat dosa lagi, taubat lagi jinya. Besok lagi berbuat dosa, taubat lagi. Walaupun dikatakan taubat sambal kah, taubat nasi kah, taubat apakah. Nah ini taubatnya orang awam. Taubat am, taubat umum. Disebut tadi taubat abidin, orang-orang yang hendak buju-buju berbuat baik tapi nangaran kadang terbawa dosa, memperbuat dosa, tagawi dosa, cepat-cepatnya taubat kepada Allah. Ini puasa apa taubatnya umum, taubat abidin. Nah, seperti itulah. Untung juga, beruntunglah orang yang suka bertaubat, sering bertaubat, memperbanyak taubat, bersyukur seperti ini, daripada berbuat dosa himong, berbuat dosa bahagia gembira. Dosa digawi bahagia gembira, ini sudah kada waras nih. Nah itulah, ini untung ada inya melakukan dosa, perbuatan dosanya taubat. Dia memperbuat dosa, langsung cepat dia berbuat kebaikan, meminta ampun kepada Allah, istighfarnya. Nah itu beruntung seperti itu. Nabi SAW setiap hari istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah 70 kali minimal dalam sehari semalaman. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat yang lain mengatakan Nabi istighfar, membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari semalaman. Jadi ada 70 kaul pendapat hadis sahih, yang lainnya ada satu pendapat hadis yang menjelaskan Nabi itu minimal 100 kali membaca istighfar. Pertanyaannya kayak apa dengan kita? Pertanyaannya, kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai zuriat Rasulullah, sudahkah beristighfar? Berapa kali sehari? Nabi yang maksum, Nabi yang kada pernah berbuat dosa, Nabi yang tidak pernah melakukan dosa, membaca istighfar sehari 70, sehari 100 kali. Pertanyaannya ke kita umat Rasulullah ini, seharinya berapa kali? Nang sehari ini kita banyak berbuat dosa. Mata melihat syahwatud dunya, telinga pada dengar nang kada baik ghibah, anjur atar namimah, duduk nongkrong bepandiran, ngobrol, sudah ngarung ngidul, sudah ngomongin orang lain, sudah menyambat orang lain, aku kan kada nyaman lalu, kisah suci itu sudah, aku kan kada nyaman lalu, masih itu ketujuan menyambat orang, seorang teman menyambat sidin kelak, itu kadang dipikirkannya tuh, sok suci. Padahal keempat jua namimah, menggibah orang lain lah. Tahulah anu jah. Lawan ibu-ibu bu, kan tahu aja. Ulun ni kada nyaman pang jah. Sidin tu ketujuan menyambut orang. Kadang-kadang menggibah orang, kadang-kadang mau fitnah. Siapa udah saya kong ibu nih. Sambat lah ngarannya, anggap si A. Ibu ini. Oh iya kah? Langsung dah tuh. Banyak pandirnya sudah, banyak bicaranya sudah. Banyak ngomongnya sudah, banyak menggibahnya sudah. Nabi berkata, bersabda, man kasura kalamihi kasura saqtah. Barang siapa banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Kalau banyak ngomong, banyak bicara, banyak salahnya. Kadang-kadang pembicaraan kita itu berlebihan, kada sesuai. Jadi itu
masuk kepada dosa yang dua. Dosa zahir menggibah orang, dosa batin merasa suci. Tadi mengatakan, aku kok merasakan nyaman. Si Dinto waktu jubada memfitnah. Seorang itu memfitnah kada. Nah itu sudah dua dosa, dosa zahir, dosa batin. Tadi di awal Abi membicarakan ada dua dosa. Dosa zahir, dosa batin. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang disengaja menggibah tadi. Zahir tadi sengaja kalau menyampaikan kekawanan. Dosa yang disengaja. Dosa yang tidak sengaja apa? Secara tidak langsung dosa yang tidak disengaja. Merasa sombong, merasa dirinya bersih daripada orang tadi, menggibah orang padahal secara tidak langsung batinnya merasa suci padahal dirinya sudah menggibah juga. Di sini masuk hukumnya dosa zahir, dosa batin. Ini perlu dan kita telaah karena di setiap hari kita hidup di masyarakat ini, kadang kita, tetangga kita, jiran kita, teman kita, keluarga kita, ini hubungan sosial kemasyarakatan ini selalu ada dan selalu kita berinteraksi, kita saling silaturahim, saling kita ngumpul-ngumpul, nongkrong, nongki nyambat, dudukan ngopi. Salahkah ngobrol apa? Salahkah nongkrong? Kalau nongkrongnya itu ke jalan kebaikan, memikirkan supaya aman negara kita, nah, itu tugasnya pemerintah. Ulama bicara masalah agama terkait masalah perdamaian, tentang silaturahim, tentang kerukunan antar umat beragama, tentang bagaimana meningkatkan keimanan, ketakwaan, adab, akhlak. Itu tugas ulama, kiai, ustadz. Penegakan hukum, bagaimana menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, untuk menegakkan hukum itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang oleh pemerintah. Nah, masing-masing ada tugasnya. Makanya Nabi itu bersabda, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, suatu perbuatan dosa, suatu kesalahan, suatu pelanggaran hukum, pelanggaran di masyarakat, norma-norma hukum, etika, adab, akhlak yang dilanggar oleh umat, maka falyughayyirhu biyadihi, tegakkan dengan kekuasaanmu. Pemerintah dengan peraturan undang-undangnya, pemerintah dengan aturan yang ditegakkan sesuai dengan ketetapan sudah yang diundangkan. Tegakkan. Polisi tegakkan sesuai undang-undang. Jangan umpat juga penegak hukumnya, polisi umpat juga bermain, ikut-ikutan, dipadahkan menegakkan hukum ternyata larut ikut juga dalam pelanggaran hukum dengan KKN, dengan meminta duit, macam-macam itu di lapangan tuh macam-macam. Lingkaran setan. Nah, ulama bang, fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila kita tidak mampu, tidak sanggup karena kita bukan penegak hukum, bukan pemerintah, tidak memiliki power, kekuatan, fa illam yastati' fa bilisanihi, maka tegurlah dengan kata-kata yang santun, tegurlah dengan kata-kata yang bijaksana. Boleh tegas, keras, tetapi juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini tugasnya ulama, tugasnya guru, kiai, ustadz, ustazah. Penegakan hukum itu polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kemudian penegakan hukum
Tingkatan kedua adalah pabilisanihi, dengan lisannya. Guru itu tugasnya apa? Mendakwahi, menasehati. Kita padahi, kita nasihati, kita berikan masukan, kita berikan arahan, kita berikan pemahaman-pemahaman agama, kesadaran hukum, kesadaran diri, kesadaran memaknai diri, kesadaran dalam memahami, mengamalkan diri. Itu tugasnya ulama, kiai, ustadz, ustazah, pendakwah. Kalau sudah pemerintah dengan penegakan hukumnya, kalaupun sudah ulama, kiai, para pendakwah sudah memberikan nasihat-nasihat agama secara santun, mau'idatul hasanah, dengan kata-kata yang santun dan baik, fa illam yastati' fa biqalbi, apabila kadang mampu dengan tenaga, dengan tangan, dengan lisan. Apabila dengan tangan dan lisan tidak mampu, fa biqalbihi wa ma adabul iman, maka kita tegur dengan hati, dengan doa. Ya Allah, mudahan orang kada ada lagi menjual narkoba, jangan ada lagi yang mengkonsumsi narkoba, jangan ada lagi yang ikut-ikutan menjual dan memakai penyalahgunaan narkoba. Itu sekurang-kurang iman. Dengan doa ini, dengan tenaga tidak, dengan kata-kata tidak, dengan doa kada, dengan doa kada juga, tidak juga apa? Kada ada iman berarti itu. Sedangkan dengan hati aja, wa ma ada akul iman, selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Nah, itu taubat. Kita masuk kepada ranah kedudukan taubat, kajian ma'rifatullah. Kita bicara secara kajian ma'rifatullah ini, kita sejatinya dulu kita ini adalah anak cucu surga, anak cucu dari ahli surga. Siapa anak cucu kita? Kita anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa adalah penduduk asli pertama kali di surga. Berarti kita anak cucu Nabi Adam adalah anak cucu yang sejati, hakikatnya adalah penduduk surga. Penduduk surga ini apa? Tidak ada berbuat dosa. Hamba Allah yang berada dan ada berada di dalam surga semuanya itu suci. Berarti kita anak cucu Adam beragama Islam. Berarti kita yang beragama Islam anak cucu Adam. Anak cucu Adam yang tidak beragama Islam bukan anak cucu Adam, walaupun dia anak cucu Adam awalnya. Karena tidak mengikuti datunya beragama Islam, berarti bukan anak cucu Adam. Pahamilah, pada anak cucu Adam semua yang bernama manusia itu anak cucu Adam awalnya. Ketika dia masuk ke agama lain, maka bukan dikatakan anak cucu Adam. Kita sebagai anak cucu Adam, umatnya Rasulullah SAW, berarti kita ini anak cucu umat yang ahli surga, penduduk surga. Berarti kada ada dosa. Sekarang kita masuk kepada rahim ibu. Dalam kajian ma'rifatullah, kita masuk ke dalam rahim ibu, berada di dalam kandungan ibu, berarti kita apa? Orang yang suci. Dulunya kita orang suci, orang yang tidak pernah berbuat dosa, hamba yang suci, hamba yang tidak pernah melakukan dosa. Itu digarisbawahilah. Berarti ini suci, tidak pernah berbuat dosa. Hakikat sebenar-benar kita dulu itu adalah hamba yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Buktinya apa? Alastu bi rabbikum. Di alam arwah nih, Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Dijawab oleh roh, qalu bala syahidna. Berarti kita ma'rifat kepada Allah.
Berarti kita sejatinya, hakikatnya adalah hamba yang makrifat kepada Allah. Hamba yang makrifat kepada Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika lahir ke dunia, balik kita, lalu dalil awaludin bi ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Padahal kita sudah makrifat kepada Allah sebelumnya. Kenapa ada taubat ini? Nah, inilah yang disebut ada dua yang merusak hamba Allah tadi. Anak cucu Adam tadi, umat Rasulullah tadi. Pertama nafsu, kedua jin, setan, iblis. Lalu ada bab tentang taubat. Padahal taubat itu asalnya tidak ada. Karena hamba Allah semua mengenal makrifat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Dosa zahir tidak pernah dilakukannya, dosa batin karena makrifat kepada Allah. Tidak ada menyekutukan Allah. Seorang hamba Allah tidak pernah menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah mereka yang tidak makrifat kepada Allah. Orang yang makrifat pasti tidak akan menyekutukan Allah. Masya Allah, tidak bakalan menyekutukan Allah. Nah, yang menyekutukan Allah mereka yang belum makrifat, belum belajar tauhid, belum belajar fikih, belum belajar tasawuf, belum belajar ma'rifatullah. Maka mereka itu pasti bukan insya Allah, pasti dia syirik, sekurang-kurangnya syirik khafi, walaupun syirik jali sebahagian. Syirik jali itu apa? Syirik nyata. Pian sujud ke berhala itu jelas itulah syiriknya, syirik jali nyata. Sujud menyembah pohon nyata sudah itu syiriknya, syirik nyata. Nah, nang syirik khafi apa? Merasa nyaman, puas, pian makan ketika beduk maghrib, makan nikmat makanan tadi, kenyang, lupa kepada Allah. Dia merasa yang mengenyangkan tuh nasi. Dia merasa makanan minuman itu yang mengenyangkan dan menghilangkan haus dahaganya. Lupa bahwa itu hanya sarana. Makanan minuman itu hanya sifat. Hakikatnya ada rasa di balik makanan itu. Rasa itu milik Allah. Supaya jangan syirik, maka makan minum kita makan, alhamdulillah kita memuji kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, diberi Allah berupa makanan minuman yang halal, yang baik, yang sehat, halalan thayyibah, barakah. Nah, kayak itulah. Jadi taubatnya orang-orang ma'rifat kepada Allah membulikakan sifat tujuhnya kepada Allah. Itu taubat ma'rifatullah. Yang sebenar-benar taubat dalam kajian ma'rifatullah adalah membulikakan, mengembalikan sifat ampun Allah Ta'ala, sifat milik Allah Ta'ala, itu yang kita berikan. Kita kuasa berjalan, kita kuasa sholat, kita kuasa makan minum, kita kuasa melihat, kita kuasa mendengar, kita kuasa berkata-kata. Bulikakan kuasa itu milik Allah Ta'ala. La qadirun illallah. Tiada ada yang kuasa kecuali kuasanya Allah. Ini belajar tauhid kita sifat 20 supaya kita itu membulikakan milik Allah, milik sifat Allah. Kalau masih kita merasa yang mampu sholat, mampu makan minum, mampu berjalan ke sana kemari, mampu mengangkat barang yang berat-berat, mampu kita segala sesuatu dibebankan ke diri kita, maka itu syirik. Itu yang disebut dosa batin. Habis sudah di awal menyampaikan ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa batin tak akui milik Allah.
tak akui keakuan milik Allah diambil, dirampas milik Allah Ta'ala itu. Nah, dengan cara apa? Mampu puasa sholat, mampu puasa, aku ini puasa tahan sebulanan. Nah, itu sudah syirik khafi. Padahal kita la qadirun illallah, tiada ada yang mampu kuasa melainkan kuasa Allah Ta'ala. Kadada kita yang mampu kuasa. Kedua, kita berkehendak hari ini tulah ke hulu sungai, besok tulah ke Jakarta, sebulan tulah ke Mekah, ke Madinah. Berkehendak nih kabul, bisa ke hulu sungai tulah, bisa ke Jawa, bisa ke Mekah, Madinah, umrah, haji. Lupa bahwa muridunnya itu muridun Allah Ta'ala. La muridun illallah, tiada ada yang memiliki kehendak melainkan kehendak Allah Ta'ala. Kada ada mampu kita berkehendak, amun kada izin Allah Ta'ala. Kullu min indillah. Nah, dua sudah. Bila masih ada keakuan kehendak itu milik kita, maka itu syirik. Maka syirik itu hukumannya apa? Api neraka dulu membakarnya. Ketiga, merasa tahu halal haram, tahu yang membatalkan puasa, tahu yang menjadikan pahala puasa, sahnya puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, tahunya. Lalu setelah tahu merasa sombongnya, merasa tahu pada orang lain, merasa alim, merasa tahu daripada kekawanannya, daripada keluarganya. Nah, ini sudah tak akui nih. Padahal ujar Allah Ta'ala itu ilmuku la alimun illallah, tiada ada yang memiliki ilmu kecuali ilmu Allah. Kadang kita bisa ilmu, semua pertolongan ilmunya Allah. Nah, bila itu dikembalikan kepada Allah, maka sahih, selamat tuh, tahqiq selamat. Kalau masih ada akuan merasa inya yang paling tahu, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling kuat, paling pintar, paling cerdas, paling bungas, paling kaya, maka orang itu masih tak ambil milik zat Allah. Syirik toh masuk kepada dosa batin. Dosa batin. Kemudian inya ini kada tahu di diri. Seseorang ini kada tahu dengan dirinya hidup, merasa hidupnya seakan-akan dia itu hidup selama-lamanya. Merasa nih seakan-akan hidup selama-lamanya. Lalu berbuat semaunya, berbuat sakahandaknya. Jurus saka, ilmu saka, sakahandak. Jurus paling merasa sudah merasa hidup selama-lamanya aja. Lalu berbuat sakahandaknya, semaunya. Halal haram digawinya, nang baik digawinya, yang jahat digawinya, yang haram, yang halal digawi juga. Putih lawan hitam digawinya. Kenapa? Karena inya hidup dan merasa inya hidup selama-lamanya. Padahal Allah Ta'ala, oh hambaku, hidup itu aku injami aja. Engkau tuh hidup, aku yang menginjami. Padahal hidup itu milikku. Jalla la hayyun illallah. Tiada ada yang hidup melainkan hidup itu dari hayyunnya Allah Ta'ala. Nah, ini kita belajar tauhid di dalam pemakaian. Lalu kita nih pada dengar, rasa kita yang paling pendengaran di mana-mana, mendengar ini, mendengar itu, kebaikan ini, mendengar ceramah, tausiah, muzakarah, mendengarkan ini, itu dan sebagainya. Lalu di dalam hati bangga, aku ini mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang valid, sumber-sumber yang sahih, tapi kada sahih hatinya, masih tak akui bahwa yang mendengar itu inya, dirinya. Padahal ujar Allah, ikam tu aku injami aja pendengaran.
La sami'un illallah. Tiada ada yang mendengar melainkan pendengaran Allah Ta'ala. Melihat pulang, semantang bisa melihat, membaca, memandang, menyaksikan, mengamati, menganalisa, menyimak, memperhatikan, tetapi kada dibulikakannya, tetapi tidak dikembalikan bahwa itu adalah basarnya Allah Ta'ala, basirunnya Allah Ta'ala. Nah, lupa yang menjami penglihatan. Lalu Allah berfirman, la basirun illallah. Tiada ada yang melihat melainkan itu penglihatanku, kata Allah Ta'ala. Bila tak akui penglihatan itu milik kita, syirik khafi, dan ini balasannya adalah neraka dulu, dibakar oleh api neraka. Lalu ini pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, pandai berkomunikasi, pandai berdialog, pandai menyampaikan kata-kata mutiara, tetapi tidak dikembalikannya perkataan itu milik Allah Ta'ala. Sombongnya, pintar pandir, pintar kata-kata, pandai berkata-kata. Lalu Allah berfirman, la mutakallimun illallah. Tiada ada yang berkata-kata, semua itu perkataan datangnya dari aku, kata Allah Ta'ala. Nah, berarti kita ini kan ada lagi, bisa apa-apa. Tidak ada memiliki kuasa, tiada ada berkehendak, tiada mengetahui, tiada hidup, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata-kata. Berarti kita ini hanya pinjaman, berarti kita ini wadah. Kalau wadah ini kosong, diisi dengan huruf alif, itulah disebut at-taubatan nasuha. Sebenar-benar taubat nasuha itu mengembalikan milik Allah dan meniadakan diri, fana, yang ada hanya wujud Allah Ta'ala. Itu sebenar-benar taubatan nasuha. Kalau taubat astagfirullah, 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 itu zahir terjadi. Karena menyambat orang, hanya karena di majelis ini kita istighfar, boleh keluar pada majelis ini. Nah, ada pepandir, umpat nongkrong juga, umpat juga ngurumpi. Hanya dari majelis, keluar dari majelis sudah berpepandiran dah. Nah, yang kalau kita bisa mengembalikan kepada kajian ma'rifatullah tadi, bila berkata-kata bulikakan, tiada berkata-kata, nah berkata-kata rahmat Allah, birahmatillah, dengan rahmat Allah, tiada yang melihat, birahmati Allah Ta'ala, penglihatan, pendengaran dengan berkat rahmat Allah Ta'ala, kehendak, kuasa, tahu, hidup berkat rahmat nikmat Allah Ta'ala. Karena berkat rahmat Allah Ta'ala, kita ini kadang memiliki semua sifat tadi. Semua sifat itu milik Allah, maka nyatakan Allah itu mesra di dalam diri kita. Ada takluk penuh mesra liput Allah Ta'ala itu pada diri hamba. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Dirinya tiada ada, semata-mata tabadil diri ini kepada wujud Allah Ta'ala. La kadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakalimun. Nang adanya mim ha mim dal, di dalamnya mengandung huruf alif, itu disebut taubatan nasuha. Itu disebut taubat yang sebenar-benar taubat dalam kajian ma'rifatullah. Kalau istighfar, menyambat, berpandir, tetap melakukan pulang, tetap ya dosa zahir. Sombong di dalam hati, ujub, riya, iri dengki, itu dosa batin. Ya, dosa batin. Bagi pian kalau sudah duduk di kajian ma'rifatullah, mengenal diri, mengenal asal kejadian diri, mengenal unsur-unsur yang ada pada diri, dimusyahadahkannya dalam wujud rahasia zat, maka tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi melakukan perbuatan dosa, karena la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.
La haula itu di mana? La haula tiada daya. La haula wala quwata tiada daya dan upaya. Berarti zahir batin kadada to. La haula wala quwata tiada ada upaya, tiada ada daya, tiada ada kekuatan, melainkan perbuatan pertolongan Allah Ta'ala. Berarti apa sih? Dasar kada isi apa-apa lagi kita. Kalau masih ada isi, kalau masih ada memiliki, berarti mengakui. Maka tadi sudah la haula wala quwata illa billah. Bisa dipahami di sini. Abi ulang-ulang ini supaya kita ini buju-buju memakai. Ya jujur aja kita belum bisa mengamalkan semua apa yang disampaikan Abi itu. Tetapi setidak-tidaknya dari penyampaian yang Abi sampaikan dari dulu sampai sekarang tuh ambil beberapa hikmah, ambil amalan-amalan yang bisa digawi, amalan-amalan yang pian kawa gawi dengan izin Allah, dengan berkat rahmat Allah, dengan kuasa Allah, dengan iradat Allah. Dengan itu semua supaya apa? Supaya kita ini pujo-pujo menjadi hamba. Hamba apa? Hamba yang pandai bersyukur. Telinga mendengar, mata melihat, mulut berkata-kata, batang tubuh berkuasa, hati berkehendak, akal ilmu, napas hidup. Nah, semua itu pinjaman, semua itu milik Allah. Jangan kita merasa diisi tubuh kita lah mampu berkuasa. Tidak bisa kita mampu melakukan suatu perbuatan, semua itu pertolongan Allah. Kita tidak bisa berkehendak, semua kehendak pertolongan kehendak Allah. Kita tahu, kita mengetahui baik dan buruk, tahu nang mana halal haram, itu berkat rahmat nikmat Allah memberitahukan dengan ilmu Allah. Kita hidup karena diberi Allah pinjaman berupa napas. Kita mendengar karena Allah memberikan pendengaran berupa samaknya, samiunnya. Kita melihat dengan penglihatan di mata, itu berkat rahmat basirunnya Allah Ta'ala. Kita berkata-kata melalui mulut, itu berkat rahmat pertolongan kalam mutakalimun Allah Ta'ala. Nah, berarti kita bisa apa? Tidak ada memiliki apa-apa. Ini yang disebut kosong. Ini yang disebut dengan tidak ada memiliki apa-apa. Dalilnya la haula wala quwata illa billah. Ayo, siapa lagi yang hendak sombong? Ada zaman dahulu, di zaman Abi lagi anum. Wah, ini Abi lebih anum lagi. Dulu anum, wah ini lebih anum lagi. Dulu berkawanan dengan orang yang mengaji ilmu tenaga dalam. Nah, ilmu kesaktian yang dengan tenaga dalam. Bakawan juga dengan kawan yang menguntal minyak. Wah, ini minyaknya apa? Minyak gajah. Minyak kayu putih cap gajah. Jadi di untalnya bekalahi ditimpos orang berempat, ada dari lukanya merasanya bisa untalan. Nah, itu sudah istidrat syirik, sudah tak merasa ada untalan. Saya kong pulang belajar ilmu tenaga dalam, anak menimpas terpelanting orangnya, tas sumbali tuanya, merasa hebatnya apa? Tenaga dalam bisi. Nah, syirik sudah, syirik batin sudah. Belajar tauhid kada, tapi belajar tenaga dalam. Ternyata mati satu orang, disuduk oleh nang bontalan tadi. Boleh kai? Bontalan tadi 2 hari dicari polisi, ternyata nang bontalan membunuh orang tadi mati juga kalinya.
Bagi saya lawan kawan yang ilmu tenaga dalam tadi, siapa membunuh ya? Saya yang membunuh ya. Inya matinya kada dibunuh orang, matinya menyamak karena angin samak karena di jantung. Lalu sebabnya meninggal dunianya karena angin samak. Nah, Allah memberikan hidayah, inayah kepada si belajar ilmu tenaga dalam tadi, berpikirnya kawanku ini mau untal minyak taguh 21 botol, mati juga, matinya lawan angin pulang. Cara matinya ditimpas, ditimbak, ditusuk, di apa kan mungkin kada jadi masalah aja, karena puas dengan 21 untalan, tapi ini matinya dengan angin. Berarti ada lagi yang lebih hebat daripada senjata nih, akhirnya taubat. Nah, itu kawan abi tuh nang taubatnya tadi kawan abi, belajarlah ilmu tauhidnya, belajar ilmu tauhid, bagaimana sebenarnya tauhid itu. Hanya tahu hati sebenarnya la kadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Taubatnya apa? Berkat kawannya meninggal dunia sebabnya kena angin samak, kiranya mati dibunuh orang. Nah, Allah itu banyak caranya untuk menyadarkan hamba dan umatnya, tetapi hamba dan umat itu tergantung hatinya. Kalau ada hatinya tuh sedikit saja berbuat baik kepada orang, ada perasaan cinta, perasaan kasih kepada makhluknya Allah Ta'ala. Contoh, ada samut pagi julungi gula sedikit di halaman tuh, itu seseorang tuh punya hati yang penuh dengan kasih. Ada semut di bare. Nah, begitu juga ada lalat. Ya memang kalau dimakan kita buruk, tapi jangan dimati. Biar aja makan di lain kah pulang. Rezekinya Imam Ghazali Bahrul Ulum, seorang ulama terkemuka, lautan ilmu, Bahrul Ulum, Al-Imamul Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu bisi namanya Muhammad, ayah beliau bernama Muhammad, kakek beliau bernama Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini waktu beliau mengarang kitab, nah dulu tuh pulpennya itu kan pakai tinta kayu tuh, nah kayak penanya tuh tinta. Kalau kita ini kan pulpennya sudah di dalam, itu masih bercelup kena bakuas. Coba lihat ya film Cina tuh, masih ada kuas, kalau nama kuas kayak itu juga. Saya mengarang kitab, lalu ada nyamuk tagugur jatuh masuk ke dalam tinta. Melihat sidin, ya Allah, diangkat sidin, terabang nyamuknya. Ada mengatakan satu riwayat bukan nyamuk tapi itu binatang kayak penyangat gitu. Nah, kalau kayak binatang yang agak besar dari nyamuk, badannya agak besar. Kayak apa, binatang yang agak, kalau di sini kan binatang di hutannya kuning-kuning, bintik lah. Kayak lalat tuh nah. Nah, agak besar. Masuk, diselamatkan beliau. Ternyata Allah memberi kabar, engkau masuk ada berada di dalam syurga wahai Ghazali, bukan karena amal ibadahmu, bukan karena ilmumu, tapi karena engkau kasih sayang terhadap makhlukku. Yang lalat tadi tuh selamat, hidup, bisa terbang lagi,
Itu yang membuat sebabnya Imam Ghazali masuk surga. Jadi jangan bangga kita dengan amal dan ilmu. Jangan merasa bangga kita berisi ilmu yang banyak, beramal ibadah yang banyak, tapi hati tidak dijaga. Hati tidak dikembalikan kepada ma'rifat kepada Allah. Nah, kembali lagi lah, yang namanya taubat tadi adalah mengembalikan sifat 7 kepada haknya Allah Ta'ala. Berarti taubat. Contohnya apalah? Kita bayi di dalam perut ibu, adalah kita berkehendak, adalah kita kuasa. Kita tidak mampu berkuasa, kita tidak mampu berkehendak, kita tidak mengetahui, kita tidak hidup kecuali hidup dihidupkan Allah Ta'ala, kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata. Artinya kita tiada ada upaya, tiada ada daya dan upaya. Nah, begitulah kita yang hidup di dunia ini kembalikan sebagaimana kita baik. Makanya seseorang yang mengembalikan sifat 7 milik zat Allah, maka seperti bayi yang baru dilahirkan, tiada dosa. Nah, itulah ma'rifat sebenar-benar ma'rifatullah. Itulah sebenar-benar taubatan nasuha dalam kajian ma'rifatullah. Maka kajian ma'rifatullah itulah yang menjadikan seseorang itu menjadi wali Allah. Orang-orang ma'rifatullah yang mengembalikan dengan taubat yang sesungguhnya, maka tidak ada baginya dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Setiap bayi itu dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap sesuatu bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Seseorang hamba Allah tadi nih sudah balik, sudah umur 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, duduk di kajian ma'rifatullah taubat di sini seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, beruntunglah mereka yang masuk ke jalan Allah melalui kajian ma'rifatullah dengan cara taubat sesungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Tapi ini harus dimujahadahkan, harus sungguh-sungguh, dimujahadahkan bujur-bujur, bersungguh-sungguh mengarasi nafsu jangan sampai berbuat maksiat, bersungguh-sungguh diri ini untuk mengenal diri, mengenal Allah, sehingga mengembalikan hak-haknya Allah Ta'ala, mengembalikan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, mengembalikan perbuatan Allah Ta'ala. Jangan diambil, ditarik, diambil, dibolehkan, diambil, ditarik, dibolehkan. Itu ja'abah atau apa yolah? Ya, buruk sikuan. Orang Banjar, kalau Abah Arsyad itu mursyid murabi kita menyampaikan buruk sikuan. Kalau sudah dibari, jangan diharap lagi untuk diambil. Kalau dibariakan sudah ikhlas, jangan mengharap lagi untuk dikembalikan. Contohnya apa? Kita kan ada daya nih, tidak ada kehendak, tidak berilmu, hidup pun kita diinjami Allah Ta'ala, pendengaran, penglihatan, perkataan pun semuaan milik Allah Ta'ala. Tetapi kemudian kita ambil lagi seakan-akan itu milik kita, seakan-akan kita yang kuasa, seakan-akan kita yang berkehendak, seakan-akan kita yang tahu, yang berilmu, seakan-akan kita yang hidup, seakan-akan kita yang mendengar, seakan-akan kita yang melihat, seakan-akan kita yang berkata-kata. Maka tadi sudah dibulikakan, dikembalikan milik Allah Ta'ala, diambil lagi lah. Hitungannya buruk sikuan. Apalagi abalik banyu diganggam ini kada titik jah. Nah, atau Abah Arsyad juga, Abah itu bahasanya bahasa kadang bahasa kayak itu. Kada titik banyu diganggam. Berarti engken berajut toh. Engken berajut toh apa artinya lah? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Habis sudah menyampaikan dari awal sampai
Sekarang ini tentang bab tauhid. Kalau ada yang ditanyakan, setiap kita pasti ada yang memperbuat, melakukan kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa zahir maupun dosa batin. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Caranya dengan istighfar, itu cara istighfar zahir. Cara dengan taubat batin, nah ini berarti taubat bagian batin, menyesali perbuatan. Tetapi kalau kajian ma'rifat simpel. Bila pian mengembalikan semua milik Allah Ta'ala, tiada berkehendak batang tubuhku melainkan kehendak Allah Ta'ala. Tiada yang berkehendak hatiku melainkan kehendak Allah Ta'ala. Tiada ada yang berilmu akal fikirku melainkan ilmu Allah Ta'ala. Tiada ada yang hidup napasku melainkan hidup dengan perhidupan Allah Ta'ala. Tiada ada yang mendengar, tiada mendengar pendengaran telingaku melainkan pendengaran Allah Ta'ala. Tiada melihat mataku melainkan penglihatan basirunnya Allah Ta'ala. Tiada ada mulutku berkata-kata melainkan perkataan kalam mutakalimun Allah Ta'ala. Nah, kadada lagi kita sudah, berarti kita ini apa? Kosong. Tapi kosong kita diisi Allah Ta'ala dengan apa? Dengan harfun alif, dengan huruf alif. Allah Ta'ala yang memberikan, bukan menginjami lagi. Kalau alif itu Allah berikan sudah, karena itu sudah tabadil, terganti sudah tubuh dirinya nih kepada rahasia zat Allah. Ada yang ingin tanyakan? Masih ada waktu lagi, panjang lagi setengah jam, 15 menit baru kita selesai. Nah, mungkin ada takon, Abi bertanya. Di dalam amal ibadah, apapun itu namanya, amal ibadah zahir, ini amal ibadah zahir lah. Amal ibadah zahir, apa yang tepat waktu, yang biasa kita tepat waktu. Biasanya kita melakukan suatu amal ibadah zahir, itu tepat waktu apa ya? Ayo, sembahyang tepat waktu lah. Ada yang kada tepat waktu lah? Apa? Zakat kada tepat waktu juga? Buka puasa tepat waktu. Hanya satu aja tepat waktu, buka puasa. Coba lihat aja, tergesa-gesa nih supaya tepat waktu. Kalau perlu nang lain diabaikan, sholat jinnah diabaikannya dulu. Biar kamu ajan orang dulu, biar kamu sholat dulu. Yang pentingnya tepat waktu berbuka puasa. Nah, padahal apa? Banyak sebenarnya puasa ini mengajarkan kita tentang tertib, tumak ninah, adab akhlak tepat waktu. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. As-sholatu ala waktiha, sholat itu tepat waktu harusnya. Tetapi banyak fawailul lil musallin, celakalah orang yang melalaikan sholat. Padahal disuruh tepat waktu. Nah, makanya harus belajar tentang sholat ma'rifatullah supaya tepat waktu. Kalau belajar sholat syariat tarekat saja, banyak yang lalai sholatnya, banyak yang mengabaikan sholatnya. Nah, maka puasa ini salah satu momentum kita untuk kita tertib dan tepat waktu. Bukan hanya kita berbuka puasa saja tepat waktu, sholat harus tepat waktu. Dengan sholat ma'rifatullah kita tepat waktu. Dengan zakat di dalam kajian ma'rifatullah kita tepat waktu. Dengan kita mengenal rahasia syahadat diri dalam kajian ma'rifatullah, kita tepat waktu dalam membaca syahadat, dalam mengenal syahadat, dalam mengamalkan syahadat. Napas kita tarik ke dalam syahadat tauhid, hembuskan napas kita syahadat rasul, itu tepat waktu. Karena napas yang malam ini selalu masuk keluar napas, masuk keluar napas, masuk keluar napas. Itulah yang disebut tepat waktu dalam mengamalkan syahadat. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, kecuali kita sholat
bahwa kita membaca 2 kalimat syahadat di dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ya lah, kalau kada sholat bang, kita kada membaca syahadat. Nah ini harusnya cerminan. Abi kada pernah bang lah selama abi hidup ini nang orang itu belalai-lalainya buka puasa lalai. Kena aja juga kada apa-apa aja, santai aja nya. Rasanya rata-rata orang hendak buka puasa tuh sudah menghadapi makanan. Dilihatinya sudah makan apa hari ini, minum apa sudah dilihatnya. Sayyidina Ali itu kila sholat sudahnya tepat waktu. Nang lain diabaikan sih, lupa sih nang lain, nang ada tuh hadapan sih sholat aja. Nah itu seorang hamba Allah yang benar-benar memakai adab akhlak ilmu. Semua ilmu maksudnya lah, semua ilmu. Nah silakan ada yang ingin bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan. Itu mencairkan suasana Jabi supaya pengen paham toh buka puasa. Banyak cara-cara taubat itu. Salah satu taubat dalam kajian Ma'rifatullah, taubat yang Abi sampaikan tadi adalah taubat shodikin. Tadi ada taubat apa? Taubat abidin, taubat orang awam. Kemudian taubat salikin. Taubat salik ini taubatnya yang sudah mengisi guru, taubat yang memiliki guru atau mursyid. Salik jalannya dibimbing oleh guru tarekat, mursyid tarekat. Abidin belajar guru dengan ustadz atau guru tentang fikih. Taubat salikin, taubatnya ini taubat para mereka murid-murid yang sudah memasuki jalan tarekat salik. Nah, taubat yang ketiga, taubat mukhlisin, ikhlas hatinya. Ini taubat orang hakikat sudah. Yang taubat yang keempat, taubat siddiqin. Siddiq sudahnya benar dah. Taubat siddiqin inilah yang sekarang pertanyakan pada diri kita. Kita berbuat dosa, menyesal kitalah dengan apa yang kita perbuat itu salah. Kita menyesalkah? Baik hati kita, baik tubuh kita, baik wadah sifat kita, menyesallah apa yang kita perbuat, padahal perbuatan itu salah, perbuatan itu dosa. Baik perbuatan dosa yang disengaja maupun perbuatan dosa yang tidak disengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sudahkah kita tuh menyesali? Sudahkah kita menangis
mata ini, banyu mata tuh jangan dikeluarkan hanya bakalahi laki bini lalu kita menangis. Harusnya yang menangis itu adalah menangis kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo menangis. Dosa kita kada beadab, kada beakhlak lawan Rasulullah, menangis. Dosa kita kada beadab beakhlak dengan mursyid murabi kita, lalu menangis. Dosa kada beadab beakhlak wani dengan suami, lalu menangis. Tapi kalau bakalahi laki bini lalu menangis itu lain. Kalau adalah bakalahi laki bini lalu menangis, itu menangisnya wajar karena itulah luapan perasaan. Tapi yang wajar, sangat wajar adalah menangisnya tuh menangis karena Allah. Menangis karena Allah, karena kita melakukan suatu perbuatan. Pahamlah, Mas Tabil sini pahamlah. Karena pian kada bertakon, Pak. Terserah abing, ayo menyampaikan kemana lagi? Masuk kemana lagi? Nah, jadi ingat, setiap sesuatu pasti ada pembersihnya. Setiap sesuatu pasti ada caranya, ada jalannya, ada pembersihnya, ada taubatnya. Ulun 4 bertakon, nah abi 4 bertakon, adakah piantum menangis tengah malam, menangisi karena salah berbuat dosa dengan Rasulullah, membuat Rasulullah itu bersedih, membuat Rasulullah itu kecewa melihat umatnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Malam-malam itu nah bagus, di tengah malam semua orang sudah tidur, keluarga pun sudah tidur. Kalau belum tidur menangis, kita melihat anak, ngapa bah pian menangis, ngapa mah pian menangis, apa dang ditangisakan. Itu kalau anak masih bangun. Nah, apalagi anak kita kritis anggapan memahaminya. Makanya tengah malam itu hari yang paling doa yang mustajabah, kita meminta ampun, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita berkisah lawan Allah taala, ujar Allah taala, aku tahu kamu kisah, tapi aku ingin lagi melihat sungguh-sungguhan kita, kesungguhan hati kita, kesungguhan akal pikir kita, kesungguhan kesadaran diri kita untuk menyesali segala perbuatan yang kita perbuat. Sekarang pertanyaan lagi nih, menunggu sampai 15 menit lagi kita buka puasa ya, nyari kita selesai mujakarah. Kalau kita ini dari dahulu, dari balik sampai sekarang umur 50 tahun atau 60 tahun, taubat kita kayak apa yang dahulu tuh? Sedangkan kita melakukan perbuatan dosa mulai dari kita balik, sebelum balik sampai umur kita 50 sampai 60 tahun. Bagaimana caranya kita supaya taubat kita yang bahari itu, yang dulu-dulu itu sampai sekarang itu diampuni Allah taala? Mulai kita sekolah, madrasah, sanawiyah, aliyah, kuliah S1, S2, S3 sampai seterusnya, sampai sekarang pasti kita pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan. Bagaimana dosa yang kita perbuat itu diampuni Allah taala samunyaan, bukan nang hanya hari ini aja. Nah, kayak apa? Adakah yang menjawabkan bagaimana caranya? Adalah yang bisa menjawab akan.
Coba, adakah di antara pian ini yang kada berdosa? Angkat tangan. Tapi hendak melihat. Semua berdosa kalau? Nah, Abi yang berdua angkat tangan. Kita menyadari setiap kita pasti ada berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Tapi semua itu pasti ada makna, ada kaidah, ada isi, ada rahasia semuanya. Nah, sekarang pertanyaan Abi tadi, bagaimana kita untuk membersihkan, menghilangkan segala dosa-dosa yang terdahulu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa zahir maupun dosa batin, kayak apa semuaan diampuni Allah Ta'ala. Ada yang bisa menjawab kan? Kalau pian hari ini hari ini pian bertaubat, apakah pian itu bisa menghapus dosa yang setahunan ini aja kah? Apa atau 2 tahun yang dulu, atau 3 tahun yang terdahulu, atau 5 tahun yang dulu, atau 10 tahun dulu? Sedangkan usia kita 40, 50, 60 tahun umur usia kita. Nah, harusnya itu yang dijadikan pertanyaan. Yang kada ada bertakon Bang Jawe, kada ada yang bertanya Bang. Karena jamnya sudah hendak habis, memang kayak itu supaya kontinunya ada bersambung. Kayak kalau buat sinetron tuh bersambung, episodenya ada. Kalau bebinan suka film Korea lo, drama Korea, drakor, drama Korea. Penasarannya tuh, penasaran bener. Coba takon di ibu-ibu. Nah, karena pian tadi kada ada betakun, karena pian-pian tadi belum ada yang bertanya, Abi yang menanya aja Abi. Nah, kalau pian bertanya seperti Abi ini tadi, ujar Abi buka puasa nih. Mahilap-hilap kena kita, kada nyambung, kena kada habis. Berarti kena kita sambung aja kayak itu nah. Kalau taubat tadi sudah disampaikan, taubat dengan istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak selawat, mengikuti ma'rifatul ibadah. Nah, itu sekalian dosa yang disengaja maupun tidak disengaja diampuni oleh Allah Ta'ala. Menuntut ilmu diampuni sekalian dosa. Satu langkah kaki kita nih nah, dari rumah, dari Banjarbaru misalnya Landasan Ulin, Abah Ali, Pak Arbain, dari Sungai Tabuk, Sungai Lulut, jalan kaki, naik kendaraan, roda ini berputar tuh kaki juga tuh. Satu putaran roda kendaraan, roda mobil, roda sepeda, kaki itu sudah diampuni kesalahan kita sampai 10 sampai 100 kesalahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Setiap binatang-binatang yang kita lewati kayak ikan, kayak burung, kayak binatang yang ada kita lewati itu memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu, yang berjalan menuju majelis ilmu, berjalan ke majelis-majelis zikir, berjalan ke majelis-majelis sholawat, apalagi berjalan ke majelis ilmu Allah, majelis ma'rifatullah. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memandang kepada seorang guru, seorang mursyid yang pandangannya sama-sama terpandang, wajahnya memandang mursyid, mursyid pun memandang kepada wajahnya, maka dosanya dihapuskan Allah Ta'ala semuaan. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Ta'ala. Apalagi guru itu, mursyid itu tersenyum memandang kepada muridnya. Karena pandangan mata seorang mursyid itu bukan hanya memandang pandangan zahir, tetapi pandangan batinnya mengisi, memandang kepada tubuh, wadah, sifat murid-muridnya. Ditabadilkan oleh guru itu, mursyidnya itu, tubuh, diri, rahasia diri dari murid-muridnya. Apalagi kita rutin hadir di majelis ilmu ma'rifatullah, hadir di majelis-majelis ilmu ma'rifatullah, hadir di dalam kajian amal ma'rifatullah. Itu dan dosa-dosa kita itu terhapus berataan. Nah, itu kesimpulannya adalah
Kalau penjelasan secara konkret, secara terperinci, kita bahas di lain waktu, lain kesempatan. Nah, seperti itu. Ada satu pertanyaan, silahkan dulu. Waktu kita sekitar kurang lebih 20 menitan lah. 20 menit lah. Ya. Ya. Ada takunnya kah? Apa kena khusyuk? Ah. Nah, contoh ini bulan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhan, barang siapa yang gembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni sekalian dosa-dosanya. Kita ini gembira aja hati ini, bulan puasa datang, alhamdulillah, himung kita. Bukan berarti himung karena bulan puasa banyak makanan, bubur di masjid, lain. Gembira hati kita karena apa? Karena banyak makanan jualan di mana-mana. Di bulan lain kada banyak jualan, bukan itu. Tapi gembira hati kita karena datangnya bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni sekalian dosanya. Nah, dosa yang akan datang itu melampaui batas daripada kebaikan itu, sehingga yang akan datang itu diampuni saking kebaikannya yang dilakukannya, itu kebaikannya itu banyak, sehingga dosa yang akan datang itu dihapus dengan kebaikan, dengan ilmu yang didapatnya. Arti makna kenapa dosa yang akan datang padahal belum digawe lah, belum dilakukan, belum diperbuat, tapi sudah diampuni Allah Ta'ala. Nah, itulah kebaikan Allah Ta'ala, kemurahan hati, kemurahan daripada zat Allah Ta'ala, kasih sayang rahman rahim Allah Ta'ala. Jadi ditanya tadi kenapa kayak itu kah? Apa tadi pertanyaan tadi? Apa pertanyaan tadi? Apa jawaban tadi? Ya, kan dosanya belum akan datang, belum digawe, tapi sudah diampuni dosanya karena dirinya itu mengamalkan suatu amal ilmu, amal ma'rifat yang melampaui kebaikannya itu banyak. Dosa yang tadi dulu sudah diampuni, dosa akan datang tuh belum digawinya sudah diampuni karena kemurahan daripada Allah Ta'ala dengan ilmu ma'rifat yang Allah datangkan kepadanya. Membaca lah Bismillahirrahmanirrahim, membaca, kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim itu dimaknainya, diisinya, diletakkannya pada diri, huruf ba-nya, huruf sin-nya, huruf mim-nya, huruf alif-nya, lam ha, bismillah. Satu huruf dibalas Allah Ta'ala 10. Satu huruf dibalas Allah Ta'ala kebaikan 10. Berarti kalau bismillah itu 7 huruf, 7 kali 10, 70 kebaikan. Nah, ini melampaui, sudah melampaui daripada kebaikan yang tahun ini, ya, tahun ini. Lalu bismillah itu diletakkannya pada dirinya, ba-nya di ubun-ubun, sin-nya diletakkannya di tubuh di sini, mim-nya diletakkannya di tubuh ini, alif-nya di tubuh ini, lam-nya, lam akhirnya, haknya. Itu satu huruf diletakkan pada diri berbalas 1 sampai 1000 kebaikan. Tadi kita tahu satu huruf aja tadi 10 kebaikan. Ini satu huruf di dalam kajian ma'rifatullah diletakkan pada diri kita, itu balasan 1 berbalas 100 sampai 1000. Bayangkan kalau 100 atau 1000 itu kita bayangkan kelipatannya kali 7 tadi, 70.000 tali buah ada. Tali buah, jadi makanya kebaikan itulah yang menjadi penghapus akan dosa yang dilakukan akan datang tahun depan akan datang. Nah, itu maknanya. Saking Allah bersifat Rahman Rahim. Jangan jualah merasa sesudah kita ini pinandu dengan ma'rifatullah, tahu huruf, tahu ma'rifatullah huruf,
tahu rahasia huruf, tahu kajian rahasia sir huruf, lalu kada tapi bagawian yang baik-baik, misalnya sholat fardunya haja, sholat sunatnya qabliyah ba'diyahnya kada digawi, sholat rawatibnya, sholat dohanya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat tasbihnya, sholat birrul walidainnya tidak digawinya, janganlah. Wah, kau ini kada apa-apa juga talim puajud sudah tahu huruf sabigi sudah dibalas dengan 100, satu huruf diletakkan pada dia berbalas 1000. Ada perlu lagi amal ibadah, cukup nang wajibnya aja. Apalagi kenapa yang tahu sholat tarawih ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 2 rakaat. Aku 4 2 rakaat aja sudah. Tarawih 2 rakaat aja, witir 1. Nah, kan mantang-mantang sudah talimpuan nih dengan ilmu yang ada. Jangan sekali kayak gitu. Karena Allah tuh bersifat Rahman Rahim, bujur. Kalau orang mengaji ilmu ma'rifat itu berkelimpahan amal dan ilmu. Kalau orang duduk di ilmu ma'rifatullah lah, amal pahalanya kalau disebut pahala berkelimpahan, pahala itu berkelebihan, pahala itu sampai-sampai malaikat itu kada kawal lagi mencatat, kada mampu lagi mencatat, saking orang ma'rifatullah itu talimpua bahasa Banjar. Berkelimpahan amal dan ilmunya itu mengakibatkan malaikat tidak mampu lagi mencatat amal kebaikannya. Lalu merasa tidak mampu lagi malaikat, kasihannya lah malaikat, mencatatlah aja. Keuyuhan malaikat itu kada pernah uyuh, malaikat itu kada pernah capek, malaikat itu kada pernah tidur. Jadi jangan merasa kasihan, itu sombong kalau ada seperti itu. Kalau ada merasa malaikat kasihan, sudah terlimpu aja banyak juga amal ibadah. Nah, itu sombong yang di dalam diri tadi, bahaya itu, ujub tuh. Hati-hati tuh, hati-hati. Nah, ada juga karena merasa, makanya Abi ini ada sudah mendengar rahasia batin, keterangan batin bahwa kalau kita ini berpikir ilmu ini sudah walaupun satu huruf sama sudah ribuan huruf kita gawi, satu huruf yang masuk ke dalam diri sama kita dah mengamalkan 1000 sholat sunat, 1000 rakaat sholat sunat. Duduk kita di majelis ilmu sama sudah amal ibadah setahunan penuh. Lalu merasa seperti itu, kada mau lagi umpat muzakarah, lalu kada mau lagi umpat ma'rifatul ibadah. Nah, itu sombong. Aku banyak juga sudah terlimpu aja. Kalau itu loh tadi maknanya, jangan seperti itu. Nah, ini sudah hampir kita berbuka puasa, supaya kita mendoakan seluruh orang tua kita, keluarga kita. Kita doa haul jamak supaya orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rahmat Allah, di dalam ampunan Allah, di dalam kasih sayang Allah. Kita sama-sama tahlil dan doa haul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, wa li jiddi wa li jiddatina wa li ustadina wa syayikhina wa muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa li qarabatina wa li akhawatina wa li waladina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi syirin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jaddi wa li jaddatina wa li ustajina masyayikhina wa muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah alaihi rahmah min rahmat dakhalal jannah bighairi hisab. Ya Rahman ya Rahim ya Rasulullah ar-ruhun al-kiswa as-sadiqul amin. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali maghzukin wa anil harami ma'sumin wa fil jinani mun'imin wa anin nirani muba'idin wa ila wajhika wajhin nabika sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Ruhun ar-Ruhun al-Kiswa as-Sadiqul Amin ar-Ruhun an-Nufus Nurul Mustafa as-Sadiqul Amin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Ya Rabbi nazirina mutamatti'in Ruddan Allahumma ilaika maratan jamila Ruddan Allahumma ilaika maratan jamila Ruddan Allahumma ilaika maratan jamila wa la taj'al Allahumma lisyaitani alaina fi syairil halati wa la 'indal mamat wa la qablahu wa la ba'da wa kaida wa la sabila wa asbitna Allahumma ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban jazila wa azaminka 'azima wa taqabbalha minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ij'alillahumma ya maulana sawwa makarana wa kabarna wa halana wa ziyadatan fi syarafin nabil akrami sallallahu alaihi wasallam
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية والمحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهة من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقرابهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإياه بفضل جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واعمل تجارنا واختم بصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام والإحسان جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على قرى واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وعمتنا عليها مميت وبعثنا عليها يا من كبرنا يا بعيد وانفعنا وارفعنا بها يوم لا يوم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب كريم إلا من أتى الله بقلب سلاما ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين وألف المقربين وإلى ساداتنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنهم وأرضاه وإلى أرواح كل ولي وولي من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكانوا كعين بعلم وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح الكسوى العالمين وإلى أرواح الكسوى الصادق الأمين وإلى أرواح النفوس نور المصطفى الصادق الأمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والسبيكة والباقي وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا وجهة يا مولانا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم ما شاء الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا